Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang yang telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Wa adalah huruf athof, artinya dan. Wa ini adalah huruf yang tentunya mabninya alal fathi. Yang berikutnya adalah idza, diartikan sebagai apabila. Ya, dia termasuk sebagai dzaraf zaman berkaitan dengan waktu. Idza juga merupakan adat syarat ya. Nah, idza ini sebagai syarat. Ya, artinya apabila atau jikalau. Qila dan lahum. Qila ini adalah fiil syarat ya. Dia adalah fiil atau kata kerja yang lampau, disebut sebagai fiil madhi. Nah, fiil madhi dia juga pasif sehingga disebut fiil madhi majhul ya. Qila ini diterjemahkan dengan telah dikatakan. Lahum, kepada mereka. Lahum ini adalah susunan jar majrur, yakni huruf jar berupa li dan hum. Tapi karena hum adalah isim domir atau kata ganti, maka dia mabni tetap ya. Sedangkan li yang artinya untuk atau kepada, begitu ketemu dengan hum maka dia menyesuaikan menjadi lahum bukan lihum. Aminu itu adalah berimanlah kalian. Fi'il amr merupakan kata kerja perintah ya. Nah, perintah kenapa disebut kalian atau jamak orang banyak? Karena terlihat di situ ada huruf wawu jamaahnya ya. Jadi sehingga artinya berimanlah kalian ya. Berikutnya ada kama. Ka ini termasuk sebagai huruf jar ya. Ka itu artinya seperti atau sebagaimana. Nah, untuk bisa menjembatani agar huruf jar itu bisa masuk ke dalam fiil, maka dibutuhkanlah apa yang disebut sebagai ma masdariyah ya, sehingga kemudian fiil yang ada bisa menjadi masdar muawwal. Amana yakni artinya telah beriman ya, karena dia amanah ini adalah termasuk fiil madhi, kata kerja yang lampau, sehingga diterjemahkan telah beriman ya. Siapa yang telah beriman adalah annasu, orang-orang atau sekalian manusia. Dia termasuk isim jamak ya, banyak. Tandanya di situ ada domah ya, diterjemahkan amanan nasu, orang-orang yang telah beriman. Jadi an-nasu itu orang-orang atau sekalian manusia, itu menjadi fa'il atau pelakunya dari amanah. Oleh karena itu fa'il termasuk marfu'atul asma. Qalu ya. Qalu ini adalah yang kita namakan sebagai jawab syarat. Ketika dikatakan maka mereka berkata, anu minu ya, a hamzah artinya apakah. Nu'minu ya, nu'minu ini artinya kami beriman ya. Ini termasuk fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung. Dan kenapa diterjemahkan sebagai kami akan beriman atau kami sedang beriman? Di huruf nunnya itu dengan takdirnya nahnu atau kami ya. Berikutnya adalah kama ya. Kama sebagaimana sudah kita jelaskan, ka itu adalah huruf jar yang tentu dia akan bersambung dengan isim.
dijembatani oleh ma masdariyah sehingga fiil tersebut ditakwilkan menjadi masdar atau dikategorikan isim ya. Amana artinya amana telah beriman ya. Dia fiil madhi, dia adalah kata kerja lampau. Sufaha'u yakni orang-orang yang bodoh itu ya. Jadi ini adalah termasuk sebagai jamak taksir ya, menunjukkan banyak orang. Ala diterjemahkan dengan ingatlah ya. Kita ingat kemarin ini adalah huruf tanbih ya. Innahum ya. Innahum terdiri dari dua kata, yaitu inna dan hum. Inna itu artinya sesungguhnya ya, karena inna ini termasuk huruf taukid ya, penguatan yang artinya sesungguhnya. Sedangkan hum itu adalah mereka. Kita tahu juga inna ini termasuk amil nasih ya. Jadi menasobkan mubtada menjadi isim inna dan merofakkan khobarnya menjadi khobar inna, sehingga bisa diketahui bahwa hum innahum, hum ini mahalnya adalah nasob ya, karena dia sebagai isimnya inna ya, makanya innahum sesungguhnya mereka. Hum nasob sebagai isimnya inna, tetapi kembali lagi karena hum adalah isim domir, nasobnya hanya diperkirakan saja ya. Berikutnya adalah hum, memiliki bisa dua makna. Dia juga bisa sebagai mubtada ya, sebagai mubtada terhadap sufaha. Dia bisa dijadikan sebagai taukid dengan hum yang sebelumnya. Jadi seolah-olah mengatakan innahum hum. Jadi sungguh benar-benar mereka ya. Jadi maka sufaha'u ini adalah sebagai khobarnya inna ya. Tetap sama tandanya adalah rofa karena khobarnya inna juga marfu atau rofa. Jadi innahum humus sufaha. As-sufaha kita tahu artinya orang-orang yang bodoh. Wa huruf atof, lakin juga huruf atof ya. Lakin ini istidrok ya, jadi dia menyusul membuat kalimat yang ternyata penolakan atau ada pertentangan dengan kondisi ideal yang diharapkan. Maka wa dan lakin, tetapi ya, akan tetapi, namun demikian ya, la ya'lamun, mereka tidak mengetahuinya. La ini adalah huruf la nafiyah, artinya meniadakan. Ya'lamun ini termasuk fi'il mudhari, ditandai dengan awalnya adalah huruf mudhoro'ah ya, marfu karena dia tidak diawali oleh amil jazm maupun amil nasab. Tanda rofaknya adalah dengan thubutun nun, karena masuk af'alul khamsah terlihat nun di sana. Ya'lamun artinya mereka mengetahuinya, maka la ya'lamun mereka tidak mengetahui. Baiklah, secara ringkas bisa kita terjemahkan wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka aminu kama amanas nasu, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang telah beriman. Qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang bodoh itu telah beriman. Ala innahum humus sufaha, ingatlah sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi tidaklah mereka tahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.